Halo kawan semua, kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, soal dan pembahasan ujian sekolah atau ujian akhir sekolah, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 2. Silahkan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Secara geografis Indonesia terletak di antara A. Dua benua dan dua samudera. B. Lalu lintas perdagangan internasional. C. Negara yang sedang berkembang. D. Diapit dua benua dan selat. Jawabannya adalah A. Dua benua dan dua samudera. Nomor 2. Letak astronomis adalah letak A. Letak di permukaan bumi. B. Letak berdasarkan wilayah. C. Letak psikologis. D. Letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jawabannya adalah D. Letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nomor 3. Salah satu pengaruh dari letak Indonesia dilihat dari garis bujurnya adalah A. Indonesia memiliki dua musim. B. Indonesia memiliki banyak spesies tumbuhan. C. Indonesia memiliki hutan hujan tropis. D. Indonesia memiliki tiga perbedaan waktu. Jawabannya adalah D. Indonesia memiliki tiga perbedaan waktu. Nomor 4. Segala sesuatu yang ditemukan dalam alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Sumber daya manusia. B. Sumber daya alam. C. Sumber daya energi. D. Sumber daya modal. Jawabannya adalah B. Sumber daya alam. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sifat serakah manusia. 2. Sumber daya alam yang melimpah. 3. Tersedianya tenaga ahli yang terampil. 4. Persediaan sumber daya yang terbatas. 5. Tingginya tingkat kemampuan manusia. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah A. 1 dan 4. B. 2 dan 3. C. 1 dan 5. D. 2 dan 5. Jawabannya adalah A. 1 dan 4. Nomor 6. Dilihat dari sifatnya kebutuhan dapat dibedakan menjadi A. Kebutuhan primer dan sekunder. B. Kebutuhan jasmani dan rohani. C. Kebutuhan sekarang dan masa depan. D. Kebutuhan spiritual dan materi. Jawabannya adalah B. Kebutuhan jasmani dan rohani. Nomor 7. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut A. Prinsip ekonomi. B. Motif ekonomi. C. Tindakan ekonomi. D. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah B. Motif ekonomi. Nomor 8. Pasar dapat dibedakan beberapa kriteria, di antaranya pasar menurut wujudnya yang terdiri dari A. Pasar konkret dan pasar abstrak. B. Pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. C. Pasar setempat dan pasar nasional. D. Pasar harian dan pasar mingguan. Jawabannya adalah A. Pasar konkret dan pasar abstrak. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kepercayaan mulai berkembang. 2. Adanya bukit kerang hasil sampah dapur. 3. Hidup berpindah-pindah berubah menjadi menetap. 4. Membuat peralatan hidup dari batu kasar menjadi batu halus. 5. Ditemukan gua-gua tempat tinggal. Berdasarkan pernyataan di atas, ciri-ciri kehidupan masyarakat masa bercocok tanam ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2 dan 3 B2, 3 dan 4 C. 1, 3 dan 4 D1, 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 3 dan 4. Nomor 10. Pemimpin pada masa Kesultanan Islam di Indonesia yang mendapat julukan ayam jantan dari timur, karena kegigihannya melawan para penjajah adalah A. Arupalaka. B. Ken Arok. C. Sultan Hasanuddin. D. Hayam Wuruk. Jawabannya adalah C. Sultan Hasanuddin.
Nomor 11, ASEAN adalah salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan pada tanggal A. Tanggal 8 Agustus tahun 1976 B. Tanggal 8 Agustus tahun 1967 C. Tanggal 6 Agustus tahun 1976 D. Tanggal 24 Juni tahun 1990. Jawabannya adalah B. Tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nomor 12. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan batas-batas wilayah negara ASEAN? A. Sebelah utara berbatas dengan Tiongkok dan sebelah timur berbatas dengan Samudra Pasifik. B. Sebelah utara berbatas dengan Thailand dan Laos dan sebelah timur berbatas dengan Vietnam. C. Sebelah selatan berbatas dengan Kamboja dan sebelah timur dengan Vietnam. D. Sebelah selatan berbatas dengan Arktik dan sebelah timur berbatas dengan Samudra Hindia. Jawabannya adalah B. Sebelah utara berbatas dengan Thailand dan Laos dan sebelah timur berbatas dengan Vietnam. Nomor 13. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alam yang terkenal di negara tersebut adalah A. Batu bara, B. Gas bumi, C. Nikel, D. Minyak bumi. Jawabannya adalah D. Minyak bumi. Nomor 14. Perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau lapisan sosial di masyarakat, baik perubahan ke status yang lebih baik maupun ke status yang lebih rendah, dinamakan A. Status sosial, B. Mobilitas sosial, C. Pranata sosial, D. Dinamik sosial. Jawabannya adalah B. Mobilitas sosial. Nomor 15. Yang bukan merupakan faktor penghambat mobilitas sosial adalah A. Kemiskinan, B. Pendidikan, C. Gender, D. Diskriminasi. Jawabannya adalah B. Pendidikan. Nomor 16. Dalam pemilihan kepala desa di masyarakat, pihak yang kalah biasanya tidak terima karena merasa ada kecurangan dalam penghitungan suara sehingga minta diulang lagi. Hal ini merupakan bentuk dari A. Konflik, B. Akomodasi, C. Pluralitas, D. Integrasi. Jawabannya adalah B. Akomodasi. Nomor 17. Suatu kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang disebut A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Ekonomi. Jawabannya adalah B. Konsumsi. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Rumah tangga keluarga. 2. Rumah tangga perusahaan. 3. Rumah sakit. 4. Pemerintah. Manakah dari pernyataan di atas yang tidak termasuk pelaku ekonomi adalah A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4. Jawabannya adalah C. Ke-3. Nomor 19. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian untuk kegiatan produksi adalah A. Perusahaan, B. Rumah tangga keluarga atau konsumsi, C. Pemerintah, D. Masyarakat luar negeri. Jawabannya adalah B. Rumah tangga keluarga atau konsumsi. Nomor 20. Jika harga suatu barang naik maka permintaan terhadap suatu barang akan menurun, sebaliknya jika harga suatu barang turun maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat atau banyak. Hal ini dikenal dengan A. Hukum penawaran, B. Harga pasar, C. Hukum permintaan, D. Harga keseimbangan. Jawabannya adalah C. Hukum permintaan. Nomor 21. Ketika pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrean yang sangat panjang. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dipengaruhi oleh A. Perkiraan harga di masa yang akan datang, B. Harga barang itu sendiri, C. Pendapatan masyarakat, D. Jumlah penduduk.
Jawabannya adalah A. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Nomor 22. Hubungan antara harga dan jumlah barang dalam perekonomian dapat digambarkan dalam kurva. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual pada waktu tertentu disebut A. Kurva penawaran. B. Kurva permintaan. C. Elastisitas. D. Harga. Jawabannya adalah A. Kurva penawaran. Nomor 23. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku yaitu A. Belanda, B. Inggris, C. Spanyol, D. Portugis. Jawabannya adalah D. Portugis. Nomor 24. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC agar VOC berfungsi layaknya sebuah negara. Hak istimewa tersebut dinamakan A. Konsultasi, B. Oktroi, C. Ekstirpasi, D. Privilisi. Jawabannya adalah B. Oktroi. Nomor 25. Politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia sering disebut dengan politik etis. Berikut ini yang merupakan isi dari politik etis yaitu A. Irigasi, industrialisasi, edukasi. B. Edukasi, elaborasi, eksplora. C. Irigasi, imigrasi, industrialisasi. D. Irigasi, imigrasi, edukasi. Jawabannya adalah D. Irigasi, imigrasi, edukasi. Nomor 26. Salah satu negara maju yang ada di kawasan Asia Timur adalah A. Jepang, B. Taiwan, C. Thailand, D. Maladewa. Jawabannya adalah A. Jepang. Nomor 27. Salah satu karakteristik benua Asia adalah A. Memiliki semua jenis iklim. B. Merupakan benua terluas di dunia. C. Terdapat air terjun tertinggi di dunia. D. Mayoritas penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Jawabannya adalah B. Merupakan benua terluas di dunia. Nomor 28. Nama gunung tertinggi di negara Jepang adalah A. Gunung Rocky, B. Gunung Fujiyama. C. Gunung vulkanik, D. Gunung Nagoya. Jawabannya adalah B. Gunung Fujiyama. Nomor 29. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah negara republik yang dikepalai oleh A. Raja, B. Perdana Menteri, C. Presiden, D. Ratu. Jawabannya adalah D. Ratu. Nomor 30. Urutan 3 teratas negara yang paling padat di Asia adalah A. China, B. Indonesia, C. India, D. Pakistan. Jawabannya adalah B. Indonesia. Nomor 31. Nama benua yang mendapat julukan sebagai benua hitam adalah A. Benua Eropa, B. Benua Amerika, C. Benua Afrika, D. Benua Australia. Jawabannya adalah C. Benua Afrika. Nomor 32. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat disebut A. Perubahan sosial budaya. B. Perubahan proses sosial. C. Globalisasi, D. Modernisasi. Jawabannya adalah A. Perubahan sosial budaya. Nomor 33. Perubahan yang pengaruhnya membawa pengaruh langsung atau menimbulkan pengaruh yang berarti bagi masyarakat disebut A. Perubahan yang direncanakan. B. Perubahan yang tidak direncanakan. C. Perubahan yang kecil pengaruhnya. D. Perubahan yang besar pengaruhnya. Jawabannya adalah D. Perubahan yang besar pengaruhnya. Nomor 34. Contoh perilaku masyarakat atau dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah A. Kenakalan remaja, kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir yang lebih maju. B. Kriminalitas, pola pikir yang lebih maju dan pertentangan. C. Kenakalan remaja,
kriminalitas dan pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi. D. Kemajuan ilmu pengetahuan, kebutuhan mudah terpenuhi dan pola pikir yang lebih maju. Jawabannya adalah C. Kenakalan remaja, kriminalitas dan pertentangan akibat kesenjangan sosial ekonomi. Nomor 35. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Hal ini adalah merupakan dampak positif dari globalisasi di bidang A. Ekonomi, B. Informasi dan komunikasi, C. Ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Pendidikan. Jawabannya adalah B. Informasi dan komunikasi. Nomor 36. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Semangat gotong royong semakin berkurang. 2. Menumbuhkan sikap toleransi. 3. Menipisnya nilai budaya-budaya lokal. 4. Kemajuan iptek semakin pesat. 5. Berkurangnya rasa kekeluargaan. Yang merupakan dampak negatif globalisasi di bidang kebudayaan adalah A. 1, 2 dan 4. B. 1, 3 dan 5. C. 2, 3 dan 4. D. 2, 3 dan 5. Jawabannya adalah B. 1, 3 dan 5. Nomor 37. Di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. B. Rusaknya moral masyarakat. C. Kemajuan iptek semakin pesat. D. Berkurangnya rasa kekeluargaan. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nomor 38. Negara X memutuskan membeli produk otomotif dari negara Y karena butuh biaya lebih besar bila harus memproduksi produk otomotif sendiri. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu A. Perbedaan sumber daya alam. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan selera. D. Efisiensi. Jawabannya adalah D. Efisiensi. Nomor 39. Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah A. Adanya perbedaan biaya produksi. B. Adanya perbedaan budaya suatu negara. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi. D. Adanya pengenaan bea atau pajak masuk yang tinggi. Jawabannya adalah D. Adanya pengenaan bea atau pajak masuk yang tinggi. Nomor 40. Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama ditujukan untuk A. Menunjang industri dalam negeri. B. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang impor. C. Mengganti produksi dalam negeri yang mutunya kurang. D. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumsi. Jawabannya adalah D. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang konsumsi. Nomor 41. Berikut yang tidak termasuk dampak positif perdagangan internasional adalah A. Menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. B. Meningkatkan pendapatan negara. C. Memperluas lapangan pekerjaan. D. Meningkatkan kualitas produksi. Jawabannya adalah A. Menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Nomor 42. Sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan konsumsi barang dan jasa disebut A. Kreativitas, B. Ekonomi kreatif. C. Distribusi. D. Produksi. Jawabannya adalah B. Ekonomi kreatif. Nomor 43. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memiliki unsur utama berupa kreativitas. 2. Berbasis pada ide atau gasan. 3. Persaingan rendah. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Dari pernyataan di atas yang tidak termasuk ciri-ciri ekonomi kreatif adalah A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4.
Jawabannya adalah C. Nomor 3. Nomor 44. Salah satu manfaat ekonomi kreatif yang benar di bawah ini adalah A. Lambatnya perkembangan inovasi. B. Memberikan lapangan pekerjaan. C. Penurunan kontribusi kreatif. D. Menurunkan taraf hidup. Jawabannya adalah B. Memberikan lapangan pekerjaan. Nomor 45. Kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin, dilihat dari definisinya kegiatan ini termasuk jenis dan sektor ekonomi kreatif. A. Arsitektur, B. Kerajinan, C. Desain, D. Fashion. Jawabannya adalah B. Kerajinan. Nomor 46. Salah satu tujuan AFTA di bawah ini adalah A. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi. B. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. C. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota. D. Meningkatkan perdagangan internasional antar anggota ASEAN. Jawabannya adalah D. Meningkatkan perdagangan internasional antar anggota ASEAN. Nomor 47. Pada tanggal dan bulan berapakah BPUPKI dibentuk? A. Tanggal 29 Maret tahun 1945. B. Tanggal 1 Maret tahun 1945. C. Tanggal 22 Juni tahun 1945. D. Tanggal 22 Juni tahun 1954. Jawabannya adalah B. Tanggal 1 Maret tahun 1945. Nomor 48. Pertempuran Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November yang lebih dikenal dengan A. Kesaktian Pancasila. B. Hari Pahlawan. C. Hari Pendidikan. D. Hari PGRI. Jawabannya adalah B. Hari Pahlawan. Nomor 49. Pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 adalah A. Perundingan Linggarjati. B. Perjanjian Renville. C. Konferensi Meja Bundar. D. Perundingan Rumrayen. Jawabannya adalah C. Konferensi Meja Bundar. Nomor 50. Dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI yang terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965 sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, di antar perwira tersebut salah satunya adalah A. Letjen Ahmad Yani, B. Ki Hajar Dewantara, C. Mayor Jenderal Soeharto, D. Budi Utomo. Jawabannya adalah A. Letjen Ahmad Yani. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar, dan terima kasih.